Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, apa kabar sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi sebelum kita mulai kita cek hadirannya ya. Siapa yang sudah hadir pada pagi hari ini? Oh ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sekalian, kita menurutnya ya kita Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan kita pada pagi hari ini itu Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah yang menentukan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kami minta anak Rosyid silakan pimpin temannya berdoa dulu. Dulu siap. Berdoa dimulai. Ini pertemuan kita yang kedua ya, setelah kita sosialisasi kepada petani nanas ya. Jadi alhamdulillah respon Bapak Suryadi tadi biasa ya ketika kita sosialisasi tentang nanasnya. Jadi karena itu saya harapkan anak sekalian fokus ya pada materi kita sekarang supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai ya. Sebelum itu mari sama-sama kita tepuk kelima. Kita ini yang pertama tujuan pembelajaran kita peserta didik mampu mengidentifikasi atau mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan berkomunikasi dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama serta menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Nah, ini tujuan kita pada P5 ya, bagaimana kita pengolahan nanas bisa kita jadikan sebagai selai ya. Kemudian apa target yang harus kita capai? Dari sini target ini yang harus kita capai, proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, bergotong royong. Di antara di sini nanti anak-anak sekalian, bagaimana kerjasama anak sekalian dalam pengolahan nanas itu, ya? Bagaimana ada yang mengupas, ada yang pakai blender, dan ada yang memotong dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu implementasi daripada kegiatan kita pada P5 ini. Bagaimana pengolahan nanas itu bisa kita jadikan sebagai selai ya. Jadi itu anak sekalian target yang harus kita capai ya. Nah, di sini kalian lihat ya. Nah, mengenai buah nanas ini
Jadi nanas ini adalah tumbuhan tropis yang berasal dari Brazil, Bolivia ya, dan negara yang lain juga di sini ada ya. Nah, dari sanalah nanas ini. Kalau kita lihat di Lombok ini juga nanas nggak ada ya, kalau kita dengar sejarahnya. Ternyata nanas itu berasal dari Jawa, dia datang ke Lombok dari ya, termasuk orang Masbagi dia tanam nanas di sini, termasuk dia terkenal menjadi kaya raya ya karena dia pertama kali tanam nanas di Lombok ya. Nah, inilah tumbuhan nanas ini. Tumbuhannya rendah ya. Kalau kita lihat tadi kan rendah ya, itu tumbuhan nanasnya berduri dan lain sebagainya boleh sudah terlihat ya. Nah, dalam nanas ini kita bisa melihat ya, ada gizinya ya. Yang pertama di sini nanas itu kandungannya vitamin A dan juga ada kandungan vitamin C ya. Nah, itu oleh karena itu vitamin A dan vitamin C ini sangat baik ya untuk kita konsumsi untuk kesehatan kita. Jadi oleh karena itu anak sekalian ya, buah nanas ini kita manfaatkan ya. Jadi kita konsumsi setiap hari nggak masalah ya, karena mengandung gizi vitamin A dan vitamin C. Nah, di sini juga manfaat buah nanas itu diantaranya adalah yang pertama menurunkan tekanan darah bagi bapak ibu kita ataupun siapa yang memiliki tensi yang tinggi, maka salah satu manfaat buah nanas itu jadi tekanan darahnya bisa akan menurun ya. Itu salah satu manfaat dari buah nanas ya. Kita makan dia, insya Allah tekanan darah kita akan turun. Kemudian buah nanas juga bisa menurunkan berapa kita, siapa yang sampai 60 ke atas itu berat badannya ya. Kalau kita sering konsumsi nanas ya setelah makan ataupun sebelumnya, insya Allah lemak kita juga akan terbakar ya, akan habis dengan nanas itu ya, sehingga berat badan kita menjadi turun. Kemudian manfaat nanas yang lain juga mengobati asam urat ya. Asam urat selanjutnya mengatasi gangguan pencernaan. Bagi siapa yang pencernaannya mau lancar, silakan makan buah nanas, insya Allah pencernaannya akan menjadi lancar ya. Kemudian mengatasi perut kembung ya, bagi yang masuk angin ya, kadang-kadang sulit buat kentut, insya Allah kalau makan nanas insya Allah ya perut kembungnya akan bisa teratasi ya. Dan manfaat yang lain juga menguatkan tulang serta mencegah batuk akibat flu dan demam. Itu salah beberapa nikmat dari namanya manfaat daripada buah nanas ya. Kemudian adapun dampak atau efek negatif daripada buah nanas itu ya, seperti yang sering kita lihat, diantaranya adalah buah nanas itu menimbulkan keguguran bagi orang yang sedang hamil ya. Kalau orang yang hamil kita tidak boleh ya kasih dia makan nanas karena berbahaya untuk kandungannya ya. Jadi itu anak sekalian manfaat dan efek daripada buah nanas. Kalau kita lihat manfaatnya sungguh luar biasa ya. Nah, di sini sekarang perlu kita lihat cara pembuatan selai ya. Nah, ada beberapa cara di sini. Yang pertama kalian lihat, kupas buah nanas hingga bersih. Hilangkan ya seluruh mata dan bagian tengahnya karena keduanya tidak enak untuk dimakan. Itu kalian lihat yang berbulu-bulu dia itu dihilangkan ya, dihilangkan, dibersihkan seperti ini. Nah, nanti kalian kupas seperti ini ya. Terus kemudian setelah kalian kupas, bersihkan potongan ya kecil-kecil. Kita potong kecil-kecil buah nanas itu
Ya, jika Anda menginginkan hasil yang lebih halus, Anda bisa memblender. Ya, kita blender nanas. Nanti kita blender supaya hasilnya lebih bagus ya. Kemudian kita masukkan nanti potongan nanas ke dalam panci. Kemudian panaskan menggunakan api sedang. Setelah itu kita aduk dan kemudian kita masukkan nanti gula ya. Kita masukkan gula pasir. Terus kita masukkan air jeruk limun ya kalau ada. Dan kayu manis, kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, ini dia sekalian cara kita pembuatannya nanti ya. Setelah itu ya kita kupas bersih ya. Seperti tadi itu potongan-potongan yang kecil bananas yang telah dikupas tersebut. Jika Anda menginginkan hasil yang lebih halus, Anda bisa memblender seperti secara tadi ya. Bananas setelah dipotong kecil-kecil ya. Selanjutnya kita masak. Setelah blendernya kita masak ya kurang lebih 30 menit hingga kandungan air dalam selai berkurang. Nah, selama proses memasak selai harus selalu diaduk agar tidak gosong pada bagian bawahnya. Jadi itu diusahakan sekalian nanti ya. Diaduk terus ya, jangan dibiarkan setelah kompornya nyala ya. Langsung kita aduk terus sampai dia matang ya selama 30 menit ya. Setelah air itu cukup berkurang dan terstruktur ya, selai menyerupai pesta angkat. Masukkan selai ke dalam toples kaca dan simpan dalam lemari es ya. Kalau kita punya kulkas bisa kita simpan di sana ya. Selai yang dibuat dengan baik biasanya mampu bertahan selama 3 bulan ya atau lebih ya, tanpa bahan pengawet ya. Nah, jadi itu anak sekalian ya cara kita. Jadi mohon diperhatikan. Setelah ini anak sekalian kita akan bagi kelompok. Ya, silakan dibagi kelompoknya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkunjung ya salah satu petani nanas di sini. Dan kebetulan tidak jauh dari lokasi SDN Petuk Pandangan Barat, kurang lebih sekitar 50 meter ya kurang lebih. Nah, jadi di sini kita lihat ternyata ini adalah sumber daya alam kita yang ada di sekitar sekolah ini berupa kebun nanas ya. Salah satu pemiliknya ini atas nama Pak Suryadi ya. Ini kira-kira Pak Suryadi penanaman nanas ini bagaimana teknik sehingga seperti ini kesuburannya? Pertama sih kita harus tumburkan dulu ya tanah ini karena ini modelnya kita tanam Terima kasih Pak Suryadi ya atas partisipasinya memberikan kita buah nanasnya. Mudah-mudahan bisa jadi nanti. Ya udah, siap ya. Menuju ke sekolah. ya, terima kasih. Ayo kita ke sekolah. Baik anak sekalian, coba perhatikan. Jadi ini bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan selai ya pada kegiatan Profil Pancasila atau P5 kita ya. Di sini ada bahan-bahan yang diangkat oleh Pak Jayadi. Coba Pak Jayadi angkat. Nah, ada nanas ya. Nanas ini adalah bahan utama yang kita gunakan pembuatan selai ya. Nanti anak sekalian kupas yang bersih ya. Hilangkan ini bulu-bulunya ini nanti. Kemudian kalian potong-potong menjadi kecil-kecil ya. Setelah dipotong, kita usahakan nanti kita pakai blender ya. Ini kita pakai blender nanti kita blender satu-satu ya. Ya, setelah kita blender nanti kita goreng langsung ya. Kita masukkan ke dalam wajan ya.
Setelah itu seperti teknis yang kita bahas tadi, kalian olah ya, diaduk, aduk terus ya sampai dia matang selama 30 menit. Nah, ini bahan-bahannya sudah siap, tinggal anak sekalian action ya. Sekarang untuk setiap kelompok, pertama yang disiapkan di sini ada pisau ya, sudah lengkap pisaunya? Ya, semua sudah punya pisau ya. Ada yang mengupas, ada yang memotong, ada yang pakai blender nanti. Kemudian setelah itu khusus nanti yang tukang menggoreng itu lain nanti ya, bagi-bagi tugas. Jadi setiap kelompok ya semua beraktivitas, tidak ada yang diam ya. Semua punya tugas masing-masing. Silakan ketua kelompok bagi tugas teman-temannya. Yang ngupas siapa ya, sesuai dengan tugas yang masing-masing ya sudah ditentukan. Ya, silakan langsung ambil nanasnya ya, kita action. Baik anak sekalian, jadi tadi sudah kita action pembuatan slide ya. Jadi itu salah satu implementasi daripada P5. Di sana kita laksanakannya secara bergotong. Alhamdulillah ya. Jadi semua sudah melaksanakan dengan baik. Kita lihat ini hasil kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti hasil kelompok 2. Ya, nanti juga hasil kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi semuanya bisa melaksanakan tugas dengan cara yang baik, cara kompak. Ternyata semuanya kompak ya, tidak ada yang diam-diam, semua berkreativitas tadi untuk melaksanakan kegiatan P5 dalam pengolahan nanas sebagai selai ya. Jadi oleh karena itu bagaimana anak sekalian, senang nggak tadi? Alhamdulillah. Apa pelajaran yang bisa diambil tadi? Di antaranya ya bisa buat selai, bisa bekerja sama dengan baik. Dan inilah kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi terima kasih atas sekalian. Jadi untuk kita akhiri sama-sama kita ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk akhiri kita baca doa ya. Berdoa mulai. Bismillah.